Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, buat kebaikan Tuhan, pertolongan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Sepanjang malam Tuhan, Engkau telah lindungi sertai berkati kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami akan menjalani hari ini. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami butuh inspirasi dan motivasi dari kebenaran firman Tuhan. Supaya kehidupan kami di sepanjang hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Semakin hari semakin kami mengasihi Tuhan. Semakin taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Pimpin kami dalam renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk menaati firman-Mu dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kami menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak penumpang mengalami kecemasan yang begitu hebat ketika pesawat yang mereka tumpangi mengalami turbulensi dengan bayangan akan terjadi bencana, satu pertanda bahwa pesawat akan jatuh. Begitulah reaksi, tanggapan, respon dari setiap penumpang pesawat ketika mengalami goncangan, ketika mengalami turbulensi di udara. Tentu suasana psikologi diliputi dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya karena menyadari bahwa akan terjadi bencana yang luar biasa yang akan mereka alami dengan pesawat yang saat ini sedang goncang, sedang mengalami keadaan yang turbulensi. Bapak Ibu Saudara, padahal faktanya pesawat memang dibuat untuk dapat mengatasi kejadian atau peristiwa turbulensi, dan terutama pilot yang profesional tahu pasti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi, untuk menangani ketika pesawat mengalami turbulensi di udara. Sesungguhnya dengan berusaha memahami ilmu turbulensi, kekhawatiran kita yang berlebihan juga akan lenyap. Bapak Ibu Saudara, dunia yang kita tempati bagaikan turbulensi yang menimpa pesawat terbang. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesukaran, kesulitan, penuh dengan masalah yang menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan juga menimbulkan ketidakpastian, bahkan rasa tidak aman, sehingga kita cenderung menjalani hari kita dengan perasaan cemas, dengan perasaan penuh dengan ketakutan. Bapak Ibu Saudara, namun kalau kita menempatkan harapan kita, menggantungkan harapan kita kepada Yesus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah pencipta alam semesta, yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Ibarat pilot andal yang paham betul bagaimana mengatasi turbulensi, niscaya ketakutan kita akan lenyap karena kita percaya Tuhan Yesus telah berjanji, "Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Artinya kehadiran dan penyertaan Kristus Sang Immanuel itu ada bersama dengan kita dalam keadaan yang tenang ataupun dalam keadaan badai, keadaan turbulensi, keadaan yang menggoncangkan iman percaya kita. Pahamilah Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus ada bersama kita. Sehingga semua kondisi psikologis, emosi-emosi negatif yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan, yang menakutkan kita, itu bisa hilang, bisa pergi dari kehidupan kita, manakala kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kehadiratnya yang nyata melalui bimbingan Roh-Nya yang kudus, kita akan mantap melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, sehingga kita dapat fokus melayani Tuhan, fokus memuliakan Tuhan, fokus melakukan kehendak Tuhan dalam menjalani peran kita untuk menjadi saksi Kristus di dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memang akui hidup ini sangat berat, penuh dengan tekanan yang begitu luar biasa, membebani dan memberati kehidupan kita. Tetapi bukan saatnya bagi kita untuk meratapi, untuk menyesali hari-hari yang ada dengan perasaan tidak berdaya, perasaan tidak mampu, perasaan tidak sanggup. Bersama Yesus, Anda dan saya, kita pasti dapat mengalami kasih, mengalami sukacita, dan mengalami damai sejahtera di tengah-tengah badai sekalipun. Karena ada Yesus Sang Immanuel bersama dengan kita. Sehingga badai apapun yang menerpa kehidupan kita, walaupun kita merasa oleng, kita merasa turbulensi, tetapi ketenangan kita bisa peroleh, kita bisa dapatkan karena kita tahu tangan Tuhan Yesus yang kuat dan perkasa menopang kita, menggendong kita, sehingga bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat melewati badai hidup yang kita alami. Kenapa? Karena Yesus telah mengalahkan dunia ini dengan segala pergumulan yang ada, sehingga Dia pun memastikan dan menjamin bahwa bersama dengan Dia kita umatnya akan mengalami kemenangan. Dan kita juga percaya Yesus, Dia sangat peduli, Dia mengerti perasaan kita, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan karena itu Dia tidak akan pernah meninggalkan kita bergumul berjuang sendirian. Ia ada bersama kita, membantu kita, menolong kita untuk menghadapi segala rintangan di hidup kita, dan bersama dengan Dia kita akan melewati dan keluar sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang menikmati damai dan kebahagiaan yang datangnya dari Kristus, Sang Juru Selamat, Penebus yang telah mengalahkan masalah kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa Yesus jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa, jauh lebih sanggup, bahkan jauh lebih powerful kuasanya daripada segala kecemasan, segala ketakutan, segala kepanikan, dan segala kekhawatiran kita. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti menang. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti mendapatkan damai sejahtera. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti mendapatkan berkat dari setiap masalah hidup yang kita hadapi bersama dengan Dia.
Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.